Kisah yang akan Anda dengar malam ini adalah sebuah cerita kiriman dari seorang perempuan bernama Naila. Semua nama dalam cerita ini telah disamarkan demi menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat. Namun, rasa sakit, pengkhianatan, dan air mata di dalam kisah ini benar-benar nyata. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari manakah tempat tinggal Anda saat ini, karena saya ingin tahu seberapa luas video ini beredar. Jangan lupa dukung channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar. Ini dia kisahnya. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Arman. Di mana banyak orang, Arman adalah sosok yang sukses, bisnis properti dan kontrakannya berkembang pesat. Rumah besar, mobil mewah, dan relasi penting sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, bagi Arman, keberhasilan terbesar dalam hidupnya bukan harta, melainkan keluarganya. Ia memiliki seorang istri bernama Salma, perempuan sederhana yang sudah menemaninya sejak masa sulit ketika Arman belum punya apa-apa. Dan mereka memiliki seorang putri kecil bernama Kayla. Setiap pagi, Salma selalu bangun paling awal, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, dan memastikan semua kebutuhan suaminya terpenuhi. Tidak pernah sekalipun Salma mengeluh, padahal ia tahu betul bisnis besar yang dimiliki Arman hari ini dibangun dari perjuangan mereka berdua. Dulu, saat usaha Arman hampir bangkrut, Salma pernah menjual perhiasannya demi membantu modal usaha. Bahkan ia ikut membantu mengurus laporan keuangan perusahaan kecil mereka. Namun setelah bisnis berkembang, Salma memilih fokus menjadi ibu rumah tangga. Baginya, melihat suami dan anaknya bahagia itu sudah cukup. Dan justru karena ketulusannya itu, hidup sedang menyiapkan ujian yang paling menyakitkan. Semua bermula ketika Salma menemukan sebuah rumah mewah yang dijual murah. Menurut Salma, rumah itu cocok dijadikan investasi. "Mas, rumah ini bagus banget, lokasinya strategis," ucap Salma sambil menunjukkan foto di ponselnya. Arman awalnya terlihat biasa, namun saat membaca nama pemilik rumah itu, wajahnya berubah. Maya, mantan kekasih semasa kuliah. Perempuan yang dulu sangat ia cintai namun meninggalkannya karena Arman miskin dan tidak direstui oleh keluarganya. Salma tidak menyadari perubahan ekspresi suaminya, ia malah tersenyum antusias. "Besok kita survei ya, Mas." Arman sebenarnya ingin menolak, tapi entah kenapa ia justru mengangguk pelan. Dan keputusan kecil itu perlahan menghancurkan rumah tangga mereka. Keesokan harinya, mereka datang ke rumah tersebut. Begitu pintu terbuka, seorang perempuan cantik menyambut mereka. Tatapan Arman langsung membeku. "Arman?" Suara Maya terdengar pelan. Salma yang belum mengetahui apapun hanya tersenyum ramah. "Oh, jadi Mbak Maya pemilik rumah ini?" tanya Maya. Maya cepat menenangkan dirinya dan mempersilahkan mereka masuk. Sepanjang pembicaraan, suasana terasa canggung bagi Arman. Dan dari percakapan itu, Arman mengetahui sesuatu. Maya kini sudah bercerai. Suaminya bangkrut dan meninggalkannya dengan banyak hutang. Rumah itu terpaksa dijual demi bertahan hidup. Ironisnya, dulu Maya meninggalkan Arman karena kemiskinan. Kini keadaan justru berbalik. Arman sukses besar, sedangkan Maya hidup sendirian dalam kesulitan. Sebelum mereka pulang, Maya sempat berkata pelan, "Aku gak nyangka bisa bertemu kamu lagi." Kalimat sederhana itu terus terngiang di kepala Arman. Dan sejak hari itu, masa lalu mulai kembali hadir dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Maya mulai sering menghubungi Arman. Awalnya hanya membahas rumah, namun lama-kelamaan obrolan mereka berubah menjadi cerita masa lalu. Tentang kenangan semasa kuliah, tentang mimpi-mimpi yang dulu pernah mereka bangun bersama. Maya juga mulai memainkan perasaan Arman. "Aku sebenarnya enggak pernah berhenti sayang sama kamu. Kita dulu pisah bukan karena enggak cinta." Kalimat-kalimat itu perlahan membuat hati Arman goyah. Suatu hari, Maya datang ke kantor Arman. Ia meminta pekerjaan dengan alasan ingin memulai hidup baru.
Arman tidak tega menolak, akhirnya Maya diterima bekerja di perusahaan itu. Dan sejak itu, hubungan mereka semakin dekat. Maya sangat pandai mengambil hati Arman. Ia sering terlihat lemah dan membutuhkan pertolongan. Sedikit demi sedikit, Arman mulai menikmati perhatian itu. Ia mulai sering pulang malam, mulai sibuk menyembunyikan ponselnya, dan mulai berbohong kepada istrinya sendiri. Padahal, perempuan yang kini ia abaikan adalah perempuan yang dulu menemaninya dari nol. Diam-diam, Arman mulai sering bertemu Maya di rumah baru yang mereka beli. Rumah yang awalnya dipilih Salma untuk investasi, kini berubah menjadi tempat lahirnya pengkhianatan. Maya terus membuat Arman merasa bersalah atas masa lalu mereka, tentang bagaimana dulu mereka dipisahkan keadaan, tentang penyesalannya meninggalkan Arman. Dan laki-laki yang hatinya mulai lemah itu akhirnya jatuh semakin dalam. Sampai pada suatu malam, Arman mengambil keputusan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ia menikah siri dengan Maya, tanpa sepengetahuan Salma, tanpa memikirkan anaknya, dan tanpa mengingat semua perjuangan istrinya selama bertahun-tahun. Namun, sekuat apapun seseorang menyimpan rahasia, cepat atau lambat kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kecurigaan Salma mulai muncul dari hal-hal kecil. Sikap Arman berubah, ia menjadi dingin dan mudah marah. Hingga suatu hari, Salma menemukan gelang wanita di mobil suaminya. Ketika ditanya, Arman langsung gugup, itu punya klien. Jawaban yang terlalu cepat. Namun Salma memilih diam, bukan karena bodoh, tapi karena takut pada kenyataan yang mungkin menghancurkan hidupnya. Sampai akhirnya semua rahasia itu terbongkar. Hari itu, Salma datang ke rumah baru mereka untuk mengecek renovasi. Namun begitu pintu terbuka, tubuhnya langsung membeku. Di ruang tamu rumah itu, Maya berdiri memakai pakaian rumahan, seolah-olah dialah pemilik rumah sebenarnya. Dan beberapa detik kemudian, Arman keluar dari dalam kamar. Wajah laki-laki itu langsung pucat. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kebohongan, karena pengkhianatan itu kini berdiri tepat di depan mata Salma sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan, hati seorang istri benar-benar dihancurkan oleh laki-laki yang paling ia cintai. Malam itu, hujan turun sangat deras. Salma duduk sendirian di kamar sambil menangis tanpa suara. Dadanya terasa sesak setelah mendengar pengakuan suaminya sendiri. "Aku sudah menikah siri sama Maya." Kalimat itu menghancurkan seluruh kepercayaan yang selama ini ia jaga. 10 tahun pernikahan terasa runtuh dalam satu malam. "Terus aku ini apa, Mas?" Suara Salma bergetar. Arman menunduk penuh rasa bersalah. "Aku harap kamu bisa menerima Maya." Salma tersenyum pahit. Saat itu ia sadar, orang yang paling mampu melukai hati perempuan adalah laki-laki yang paling ia cintai. Malam itu juga, Salma pergi ke rumah ibu mertuanya. Begitu mengetahui semuanya, wanita tua itu ikut menangis, karena ia tahu siapa Salma sebenarnya. Perempuan itu bukan hanya istri yang baik, ia adalah fondasi keluarga mereka. "Salma, kalau kamu masih sayang rumah tangga ini, jangan menyerah," ucap ibu mertuanya sambil menggenggam tangannya. Salma terdiam. Ia tidak menyangka justru mendapat dukungan dari ibu suaminya sendiri. Dan malam itu, Salma memutuskan satu hal. Ia tidak akan melawan dengan emosi, ia akan melawan dengan cara yang elegan. Beberapa hari kemudian, Salma mulai menjalankan rencananya. Ia berpura-pura sakit cacar air dan meminta Kayla tinggal sementara bersama Arman di rumah Maya. Ibu mertua Arman juga ikut tinggal di sana. Awalnya Maya merasa senang. Ia berpikir dirinya sudah menang. Namun beberapa hari kemudian, semuanya mulai berubah. Maya ternyata tidak mampu mengurus rumah. Kayla yang masih kecil sering rewel. Ibu Arman juga membutuhkan perhatian. Sedangkan Maya terbiasa hidup santai dan dilayani. Rumah mulai berantakan, pakaian menumpuk, dan Maya mulai sering mengeluh. Suatu pagi, Ibu Arman meminta dibuatkan teh hangat.
Namun Maya menjawab dengan wajah kesal. "Nanti aja ya Bu, lagi capek." Arman yang melihat itu mulai terdiam. Sedikit demi sedikit, ia mulai membandingkan Maya dengan Salma. Dulu semua terasa mudah karena Salma melakukan semuanya tanpa pernah mengeluh. Kini Arman mulai menyadari betapa berharganya istrinya. Namun yang paling membuat Arman kecewa adalah kebohongan Maya. Suatu malam, Maya mengaku memasak makanan spesial untuknya. Arman sempat tersenyum senang. Namun ketika membuang sampah, ia menemukan bungkus restoran di tong sampah. Makanan itu ternyata beli, bukan hasil masakan Maya. Sejak saat itu, pandangan Arman mulai berubah. Perempuan yang dulu terlihat sempurna ternyata hanya pandai berpura-pura. Maya juga mulai meremehkan Salma. Ia pernah berkata, "Heran ya sama perempuan kayak Salma, kerjaannya cuma ngurus rumah." Arman terdiam. Entah kenapa, ucapan itu justru membuatnya marah. Karena tiba-tiba ia teringat semua perjuangan Salma. Saat dirinya belum punya apa-apa, saat Salma rela menjual perhiasannya demi membantu usaha, dan perempuan itu tidak pernah mengungkit semua pengorbanannya. Beberapa hari kemudian, perusahaan Arman mengadakan pertemuan penting dengan investor besar. Salah satu direktur mendadak berhalangan hadir, dan satu-satunya orang yang paling memahami perusahaan itu hanyalah Salma. Dengan berat hati, Arman meminta bantuan istrinya. Salma akhirnya datang demi menjaga perusahaan yang juga ia bangun dari nol. Hal itu Maya ikut hadir. Ia ingin menunjukkan bahwa sekarang dialah perempuan utama di sisi Arman. Namun semuanya berubah saat rapat dimulai. Salma menjelaskan laporan bisnis dengan sangat tenang dan profesional. Para investor terlihat kagum. Ia memahami semua strategi perusahaan dengan detail. Maya hanya bisa terdiam. Dan kejutan terbesar datang ketika salah satu investor berkata, "Bu Salma memang luar biasa. Beliau pemegang saham terbesar di perusahaan ini." Maya langsung terdiam. Ternyata Salma memiliki 55% saham perusahaan. Saat itulah Maya sadar, perempuan yang selama ini ia remehkan justru adalah orang yang paling berpengaruh di balik kesuksesan Arman. Dan yang lebih membuat Arman tersentuh, Salma tetap menjaga harga dirinya di depan semua orang. Ia tidak mempermalukan suaminya sedikit pun. Malam harinya, Arman duduk sendirian di mobil. Ia akhirnya sadar, Maya mencintai kemewahan hidupnya, sedangkan Salma mencintainya bahkan saat ia belum memiliki apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, Arman merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Arman mendatangi rumah Maya. "Aku mau mengakhiri semuanya," ucapnya tegas. Wajah Maya langsung pucat. Ia menangis dan mencoba menahan Arman. Namun kali ini keputusan lelaki itu sudah bulat. "Aku salah karena menghancurkan keluargaku sendiri." Dan hari itu, Arman menjatuhkan talak untuk Maya. Malamnya, Arman pulang dan bersimpuh di depan Salma. "Aku minta maaf, aku bodoh." Salma memejamkan mata menahan air mata. Ternyata memaafkan jauh lebih sulit daripada membenci. Namun demi anak mereka, Salma akhirnya berkata pelan, "Aku memaafkanmu." Arman menangis lega. "Tapi kalau ini terulang lagi, aku akan pergi selamanya," ucap Salma. Arman mengangguk sambil menangis. Karena ia sadar ia hampir kehilangan perempuan terbaik dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, seseorang datang mengetuk pintu rumah Salma. Ternyata Maya. Namun kali ini wajahnya jauh berbeda. Tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya. Ia datang sambil menyerahkan sebuah undangan pernikahan. "Aku mau menikah," ucapnya pelan. Salma terdiam. Maya tersenyum kecil sambil menahan air mata. "Aku sadar, aku gagal bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena aku terlalu egois." Sebelum pergi, Maya berkata pelan, "Jaga Arman baik-baik. Enggak semua laki-laki seberuntung dia punya istri seperti kamu." Dan untuk pertama kalinya, dua perempuan yang pernah saling menyakiti itu saling menatap tanpa kebencian. Karena pada akhirnya,
Menjadi seorang istri bukan soal siapa yang paling cantik atau paling sempurna, tapi tentang ketulusan dalam menjaga keluarga. Dan sesama perempuan seharusnya saling mendukung, bukan saling merebut kebahagiaan. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, coba tulis di kolom komentar. Apakah Anda akan memaafkan jika berada di posisi Salma? Sampai jumpa di kisah kehidupan berikutnya. Jaga hati, jaga kesetiaan Anda.